Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Alhamdulillah semuanya baik. Sudah pada sarapan? Baik. Baik adik-adik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan absen dulu. Sebelumnya, apakah semuanya hadir? Iya, baik. Kemarin yang sakit udah sembuh, oke. Baik adik-adik, jadi seperti yang udah Bapak sampaikan kemarin, bahwa materi kita pada pagi hari ini adalah tentang besaran dan satuan atau pengukuran. Oke. Adik-adik, apakah kalian tahu tentang pengukuran? Ya, tentu kita sudah mengenal pengukuran dari zaman SD ya. Zaman SD udah kenal tentang pengukuran. Apakah kalian pernah mengukur? Iya, tentu saja pernah, dengan penggaris, dengan tangan, mungkin juga dengan apa saja yang ada di sekitar kita. Iya, atau apakah kalian pernah melihat tukang bangunan? Ya, biasanya tukang bangunan itu juga sering melakukan pengukuran ya. Baik, tetapi tentang pengukuran, apakah ada yang tahu tentang pengukuran itu? Berkaitan dengan angka, oke. Meter, oke. Sentimeter, oke juga. Kecepatan, oke ya, benar. Benar semua ya, tapi apakah semua yang berkaitan dengan apakah hanya itu saja tentang pengukuran, atau apakah tentang kecepatan saja, apakah tentang meter saja, tentang sentimeter saja? Oke, baik, sekarang kita bahas satu persatu. Oke. Baik. Bapak mulai saja tentang besaran dulu. Ya, besaran itu adalah suatu yang dapat diukur atau dihitung dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Itu adalah besaran. Sedangkan satuan adalah ukuran dari suatu besaran. Ya. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu mengetahui besaran dan satuan, mengetahui apa itu besaran dan satuan, mengetahui macam-macam pengukuran dan macam-macam alat ukur. Ya, jadi besaran itu dibedakan menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah suatu besaran yang satuannya itu didefinisikan sendiri. Sedangkan besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya itu diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok. Begitu. Contoh besaran pokok ya. Contoh besaran pokok. Contoh besaran pokok ini. Besaran pokok. Besaran pokok. Ini besaran. Ini satuan internasional ya, SI. Yang pertama itu ada panjang. Panjang. Satuannya itu adalah meter. Lambangnya adalah M. Kemudian massa. Satuannya adalah kilogram. Gram. Lambangnya adalah kg. Kemudian yang ketiga ada waktu. Jadi waktu itu satuannya bukan jam ya, tapi sekon atau detik ya. Lambangnya itu ada S. Kemudian ada suhu. Suhu itu satuannya adalah Kelvin, bukan Celsius, bukan Reamer ya. Ternyata Kelvin. Kelvin. Lambangnya itu adalah K. Gitu. Kemudian ada kuat arus listrik.
listrik. Satuannya itu adalah ampere. Lambangnya adalah kemudian intensitas cahaya. Satuannya adalah kandela. Kemudian lambangnya adalah CD. Yang terakhir ada jumlah zat atau mol. Lambangnya adalah M. Jadi kita lihat ada berapa besaran pokok itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Ternyata ada 7 besaran pokok terpanjang, masa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Oke, baik. Lanjut ya. Kemudian besaran turunan. Besaran turunan itu contohnya ini dulu satuannya. Misalnya luas ya, luas. Nah, asalnya panjang dikali lebar. Ini asal dari satuan luas. Ini makanya disebut besaran turunan karena diturunkan dari panjang dan lebar gitu. Contoh lagi, misalnya kecepatan. Satuan besaran turunan kecepatan itu berasal dari jarak dikali waktu gitu. Oke, sudah mengerti? Baik, sudah mengerti. Ya. Kemudian kita masuk ke baik, kemudian kita masuk ke alat-alat ukur panjang lah ya, alat ukur. Yang pertama itu ada alat ukur panjang. Ya. Alat ukur panjang. Yang pertama, alat ukur panjang yang pertama itu tentu saja adalah mistar atau penggaris. Nah, mistar itu adalah suatu alat ukur panjang dengan ketelitian sampai 0,1 cm atau 1 mm. Pada pembacaan skala, kedudukan mata pengamat harus tegak lurus dengan skala mistar yang dibaca. Apakah kalian sudah tahu apa itu mistar? Baik, saya akan memberikan contohnya. Mistar. Ya. Baik, ini adalah contoh mistar atau penggaris. Ini adalah contoh mistar atau penggaris. Oke. Lanjut yang kedua, ada jangka sorong. Jangka sorong dipakai untuk mengukur suatu benda dengan panjang yang kurang dari 1 mm. Skala terkecil atau tingkat ketelitian pengukurannya sampai dengan 0,01 atau 0,1 mm. Contoh jangka sorong. Ini adalah contoh jangka sorong. Ini adalah contoh jangka sorong ya. Kemudian yang ketiga ada mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah alat ukur panjang dengan tingkat ketelitian terkecil, yaitu 0,01 atau 0,001 cm, 0,01 mm atau 0,001 cm.
contoh mikrometerskop, contoh mikrometerskopnya. Ini dia contoh mikrometerskop. Contoh mikrometerskop. Ini dia contoh mikrometerskop. Oke, kita lanjut yang B. Kemudian yang B ada alat ukur massa. Ukur massa B. Yang pertama itu adalah neraca digital. Nah, neraca digital ini adalah neraca yang bekerja dengan sistem elektronik, tingkat ketelitiannya itu hingga 0,001 gram. Ya. Contohnya itu ini. Ini adalah contoh neraca digital. Contoh neraca digital. Ya. Ini adalah contoh neraca digital. Biasanya di sini saya gunakan untuk menimbang emas, menimbang berat emas, perak dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada neraca Ohaus. Ya, neraca Ohaus itu yaitu neraca dengan tingkat kelitian 0,01 gram. Oke, saya akan memperlihatkan contoh neraca Ohaus. Ini adalah contoh neraca Ohaus. Ini adalah contoh neraca Ohaus. Kemudian neraca sama lengan. Oke. Neraca sama lengan yaitu neraca dengan tingkat kelitian mencapai 1 mg atau 0,01 gram. Oke, saya akan melihatkan contoh neraca sama lengan. Ini adalah contoh neraca sama lengan. Ini contoh neraca sama lengan ya. Ya, baik ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu ada alat ukur waktu. Alat ukur waktu tentu dalam satuan internasional untuk alat ukur waktu atau untuk satuannya itu tentu adalah sekon atau detik. Sekon alat yang digunakan untuk mengukur waktu antara lain yang pertama itu jam matahari, jam dinding, arloji. Pokoknya intinya jam ya. Gitu. Kemudian alat pengukur suhu, alat pengukur suhu. Alat pengukur suhu. Ya, alat pengukur suhu. Yang pertama itu ada termometer laboratorium. Termometer laboratorium. Ya, termometer laboratorium itu alat ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu air. Ya, suhu air. Contohnya itu ini ya. Saya berikan contohnya. Bentar. Ya, ini adalah contoh termometer laboratorium. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah termometer ruang. Termometer ruang ini biasanya dipasang pada tembok rumah atau kantor ya. Contohnya itu kayak gini. Contohnya kayak gini ya, termometer ruang. Termometer ruang ini digunakan untuk mengukur suhu udara pada suatu saat ya. Skala termometer ini adalah dari minus 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Kemudian ada termometer klinis ya.
klinis. Nah, termometer klinis ini juga disebut dengan termometer klinis ini juga disebut dengan termometer demam. Contohnya ini. Klinis. Ya, ini adalah contoh termometer klinis. Termometer klinis ya. Ini adalah contoh termometer klinis. Termometer ini digunakan oleh dokter untuk mengukur suhu tubuh manusia ya. Tubuh. Oke, itu dulu penjelasan dari Bapak. Sekarang Bapak akan membagi kelompok untuk kalian mengerjakan tugas yang akan Bapak berikan. Baik, Feni dan Dipo menjadi ketua kelompok. Silahkan memilih anggotanya masing-masing. Tugas yang Bapak berikan itu adalah sekarang kalian cari apapun yang ada di ruangan ini, yang ada di ruangan kelas ini. Kalian cari apapun yang ada di ruangan kelas ini yang bisa kalian ukur, baik dari masanya mungkin, atau dari ukurannya, atau kecepatan, atau apapun yang bisa diukur kalian cari, kemudian kalian presentasikan. Nanti kalian presentasikan, kalian maju satu persatu ya. Kalian maju per kelompok ya. Yang pertama maju itu kelompok 2. Kelompok 2 itu Dipo, yang kelompok 1 itu Feni. Silahkan kalian bagi ke kelompoknya. Nanti kalian cari di ruangan ini apa saja yang bisa diukur. Baik, Bapak kasih waktu 5 menit. Oke. Oke, baik, waktu sudah habis. Oke, karena berhubung waktu kita akan habis, ini sekitar 1 menit lagi. Jadi tugas presentasi tadi Bapak menjadikan tugas rumah saja. Tapi namun ditambahkan, kan ini di sekitar ruangan saja. Nanti kalian tambahkan dengan apa saja yang bisa diukur di lingkungan yang kalian biasa lihat sebanyak-banyaknya. Oke. Ya, seperti itu, mengerti kan? Ya, mengerti. Sebelum Bapak tutup, apakah ada pertanyaan? Baik, tidak ada. Kalau begitu Bapak review sedikit tentang besaran dan pengukuran. Besaran itu, ingat, besaran itu adalah suatu yang dapat diukur atau dihitung dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Itu adalah besaran. Besaran itu dibedakan menjadi 2, besaran pokok dan besaran satuan. Besaran pokok adalah suatu besaran. Besaran pokok adalah suatu besaran yang satuannya bisa didefinisikan sendiri. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok itu sendiri. Contoh-contoh besaran pokok itu tadi ada panjang, satuannya meter, ada massa, satuannya kilogram, ada waktu, satuannya sekon, ada suhu, satuannya Kelvin, ada kuat arus listrik, satuannya ampere, ada intensitas cahaya, satuannya candela, ada jumlah zat, satuannya mol. Ya. Kemudian contoh dari besaran turunan itu ada luas yang asalnya itu dari panjang dan lebar, ada kecepatan yang satuannya itu asalnya itu dari jarak dan waktu. Oke. Kemudian alat ukur itu ada alat ukur panjang, ada alat ukur massa, kemudian ada alat ukur waktu, dan yang terakhir ada alat ukur suhu. Iya, alat ukur suhu. Jadi hanya itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Tapi sebelum kita meninggalkan kelas ini, sebaiknya kita rapikan meja dan bangku kita agar kelas yang lain bisa nyaman dengan masuk, dan guru yang lain bisa masuk dengan nyaman. Kemudian di dalam mejanya harus dibersihkan ya, seperti biasa. Oke. Baik, hanya itu yang bisa Bapak saya sampaikan. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Salam adik-adik.